Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa yang penuh kuasa, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat 14 yang berkata demikian. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menjadi umat Tuhan yang taat dan setia, kita tidak terlepas dari masalah maupun pergumulan. Masalah dan pergumulan tetap datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tiada hari tanpa masalah, tiada hari tanpa pergumulan bagi orang percaya. Tuhan kita pun tidak pernah menjanjikan bahwa ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita tidak akan menghadapi masalah lagi. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat menanggung setiap masalah yang ada dan memberi jalan keluar bagi masalah yang kita hadapi. Satu hal yang harus kita lakukan dalam pergumulan yang kita hadapi adalah tetap bersabar untuk menanti jawaban dari Tuhan. Memang berat hal ini kalau kita lakukan, tapi percayalah Bapak Ibu Saudara yang diberkati, bahwa dalam menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan baru. Penantian ini akan membawa berkat yang luar biasa jika kita tetap taat dan setia di dalam Tuhan. Berkat apa yang akan kita dapatkan jika kita dengan setia menanti-nantikan Tuhan? Yang pertama, kekuatan baru. Dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 bagian A mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ketika kita menantikan Tuhan, kita senantiasa menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan. Roh-Nya akan bekerja di dalam hidup kita. Kekuatan yang baru dicurahkan bagi kita. Pergumulan yang memakan waktu yang lama, bahkan sangat panjang, akan membuat energi kita terkuras. Kondisi ini akan menyebabkan kelemahan bagi kita, baik kelemahan secara roh, jiwa, maupun tubuh kita. Tetapi kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi kita ketika kita senantiasa menanti-nantikan Dia. Kekuatan ini merupakan kekuatan di luar akal pikiran kita. Secara manusia, kita melihat bahwa kita tidak kuat lagi. Tetapi ketika kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, maka kekuatan itu akan muncul dari dalam kita
dan membuat kita tetap semangat dan bangkit untuk meraih kemenangan. Yang kedua, terbang tinggi. Dalam ayat 31 bagian B mengatakan, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Masalah maupun pergumulan yang kita jalani membuat kita tidak bisa melihat secara jelas tentang kondisi kehidupan kita. Kita senantiasa cenderung untuk melihat apa yang kita hadapi, apa yang kita alami, apa yang tidak mungkin terjadi, dan lain sebagainya. Logika pikiran kita tertuju hanya kepada apa yang kelihatan secara kasat mata. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan dan menanti-nantikan Dia, kita akan dibawa terbang tinggi oleh Tuhan. Kita akan dibawa untuk melihat dari kacamata Tuhan. Cara pandang Tuhan berbeda dengan cara pandang manusia. Ketika kita melihat dengan cara pandang Tuhan, maka kita akan melihat apa yang kita hadapi ternyata merupakan hal yang kecil. Ketika kita berada di ketinggian, segala hal yang tadinya kelihatan besar, ketika kita berada di bawah, menjadi sangat kecil saat kita naik ke ketinggian. Demikian juga dengan masalah yang kita hadapi. Kita harus tetap berada di dalam Yesus, supaya Dia membuat mata kita melihat dengan jelas apa yang sedang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Masalah merupakan bagian kecil dari proses kehidupan kita yang panjang, yang membawa kepada kesempurnaan. Yang ketiga, ketahanan. Dalam ayat 31 bagian C mengatakan, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Seorang pelari jarak jauh yang sedang berlomba tidak hanya membutuhkan kekuatan untuk bisa menyelesaikan lombanya, tetapi dia juga membutuhkan ketahanan agar bisa bertahan hingga garis akhir. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan sanggup bertahan di dalam pergumulan berat yang kita alami dalam waktu yang panjang. Kita tidak akan menjadi lelah maupun lesu dalam pergumulan tersebut. Ketahanan yang luar biasa diberikan bagi kita yang senantiasa datang berserah kepada Tuhan. Banyak orang yang tidak tahan atas pencobaan yang mereka hadapi. Mereka mengeluh terhadap Tuhan oleh karena telah bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun mereka alami pencobaan tersebut. Dan ini tidak sedikit juga yang pada akhirnya menyerah sebelum mereka meraih kemenangan. Penantian kepada Tuhan membawa ketahanan bagi kita dalam menghadapi pencobaan. Tidak peduli berapa lama kita menjalani pergumulan, tetapi bersama Yesus, maka kita akan sanggup bertahan di dalam pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya, Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Dalam 2 Timotius pasal 4, ayat 7 dan 8 mengatakan, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, renungan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa menanti-nantikan Tuhan bukanlah suatu hal yang sia-sia atau tanpa makna. Dalam dunia yang serba cepat, di mana semua orang ingin hasil instan, penantian kepada Tuhan justru menjadi tanda dari kedewasaan iman dan ketundukan hati kepada kehendak-Nya. Penantian merupakan bentuk pengakuan bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik dan kehendak-Nya selalu sempurna bagi hidup kita. Penantian yang dilakukan dengan iman akan mendatangkan kekuatan baru. Kita mungkin merasa lelah dan letih karena pergumulan yang panjang. Namun Tuhan tidak tinggal diam.
Ia memperbaharui kekuatan kita seperti Raja Wali yang terbang tinggi, memberi kita tenaga yang tidak berasal dari diri sendiri, tetapi dari sumber ilahi yang tidak terbatas. Kekuatan ini akan menopang kita agar tidak jatuh dan terus berjalan dalam kehendak-Nya. Dalam masa penantian, Tuhan juga mengubah cara pandang kita ketika kita belajar untuk melihat segala sesuatu dari perspektif-Nya. Maka masalah yang tadinya tampak besar menjadi kecil. Kita dibawa naik lebih tinggi secara rohani dan mampu memahami bahwa segala hal yang Tuhan izinkan terjadi adalah bagian dari rancangan-Nya yang indah dan penuh kasih. Ia ingin kita bertumbuh dan semakin serupa dengan Kristus. Tuhan bukan hanya memberi kekuatan dan perspektif baru, tapi juga menanamkan ketahanan di dalam kita. Ketahanan ini sangat penting dalam perjalanan iman, karena tidak semua jawaban datang dalam waktu singkat. Justru dalam penantian panjang itulah karakter kita dibentuk, iman kita dimurnikan, dan pengharapan kita dikuatkan. Tanpa ketahanan, iman mudah luntur dan harapan bisa pudar. Namun ketika kita tetap setia dalam penantian, Tuhan memampukan kita untuk bertahan dan tidak menyerah. Kita bisa terus berlari dan berjalan tanpa menjadi lesu atau lelah, karena Tuhan sendiri yang menopang setiap langkah kita. Ini adalah anugerah yang hanya bisa dialami oleh mereka yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan dan bersandar pada kekuatan-Nya. Banyak orang gagal menikmati penggenapan janji Tuhan, bukan karena Tuhan ingkar, tetapi karena mereka tidak sabar dan menyerah di tengah jalan. Padahal, jika mereka bertahan sedikit lebih lama, mereka akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Kesetiaan dalam penantian menjadi pembuka jalan bagi kemenangan yang Tuhan sediakan. Penantian yang kita jalani di dalam Tuhan memiliki tujuan dan hasil yang kekal. Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap setiap tetes air mata kita, setiap keluhan yang keluar dari hati yang lelah, setiap doa yang terucap dalam keheningan malam. Ia mendengar, Ia memperhatikan, dan Ia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi-Nya. Seperti yang Rasul Paulus nyatakan dalam 2 Timotius pasal 4, hidup ini adalah sebuah pertandingan iman. Yang terpenting bukan hanya memulai dengan semangat, tetapi menyelesaikannya dengan setia. Dan bagi mereka yang bertahan sampai akhir, Tuhan menyediakan mahkota kebenaran yang kekal, upah yang melampaui segala penderitaan di dunia ini. Hari ini, marilah kita memperbaharui komitmen kita untuk menanti Tuhan dengan iman dan pengharapan. Tidak peduli seberapa berat beban yang kita tanggung, atau seberapa lama proses yang harus kita jalani. Selama kita menanti di dalam Tuhan, kita akan mendapat segala yang kita butuhkan, kekuatan, hikmat, ketahanan, dan pada akhirnya, kemenangan. Biarlah setiap kita memiliki keyakinan penuh bahwa penantian yang dilakukan dengan iman bukanlah penundaan, melainkan persiapan. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dan sedang mempersiapkan kita agar layak menerima berkat itu. Mari tetap teguh menantikan Tuhan dan percayalah bahwa Dia akan menyatakan kemuliaan-Nya dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Bapa yang kudus, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu,
penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami akan pentingnya menantikan Engkau dengan hati yang teguh. Ajari kami untuk tetap bersabar dan setia, percaya bahwa kekuatan, penghiburan, dan kemenangan selalu tersedia bagi mereka yang berharap kepadamu. Di tengah segala pergumulan kami, kuatkanlah iman kami, dan tuntunlah langkah kami, sampai kami melihat janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Biarlah perkataan-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan terus percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam berkat perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak Tuhan. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.